Sebutkan nama saya Puspa. Mungkin saya akan memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernahkah Bapak Ibu merasa berada di satu titik di mana kita sudah merasa begitu maksimal, berusaha keras, tapi masih merasa saja belum cukup? Ya, saya pernah ada di titik itu Bapak Ibu. Saya seorang guru honorer yang setiap hari saya ke sekolah, di depan kelas saya mengajar, mendidik, membimbing, serta membesarkan, membangun mimpi dari anak-anak orang lain. Tapi Bapak Ibu, di balik itu semua, ada satu kekhawatiran yang saya simpan sendiri dengan masa depan anak saya. Apakah saya mampu untuk membiayai mimpi-mimpi dari mereka? Bapak Ibu juga tahu berapa gaji guru honorer. Bukan karena kita malas, ataupun bukan karena tidak bersyukur. Saya sudah bekerja dengan tulus, saya bekerja dengan keras, tapi angka di slip gaji seolah tidak pernah mau kompromi dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika token listrik berbunyi, dia nggak tahu kalau saya itu guru honorer. Iyalah. Pada saat saya harus bayar uang sekolah anak, sekolah juga nggak tahu kalau saya itu bekerja dengan tulus. Bahkan, Bapak Ibu juga tahu ya, harga beras itu tidak pernah mau peduli seberapa besar pengabdian kita seorang guru honorer. Dan disitulah trauma lama saya kembali muncul. Dulu, waktu muda, saya pernah bermimpi besar. Saya ingin membanggakan orang tua, keluarga, dan membuktikan kalau saya bisa. Tapi ternyata mimpi itu harus berhenti, Bapak Ibu. Bukan karena saya nggak mampu, tapi karena memang keterbatasan biaya. Ya, mimpi itu saya kubur. Saya kubur dalam-dalam. Saya lanjutkan hidup. Saya kuliah, saya belajar, bekerja, menikah, lalu punya anak. Tapi ternyata ketakutan itu nggak pernah benar-benar berhenti, tidak pernah benar-benar mati walaupun saya sudah menguburnya dalam-dalam. Ketika saya melihat anak saya tertidur, selalu muncul satu pertanyaan, apakah mereka akan mengalami kesulitan seperti yang saya alami dulu, gitu ya. Bagi seorang ibu, itu bukan hanya rasa takut, tapi itu menyakitkan. Karena tidak ada satu orang ibu yang tega membunuh mimpi-mimpi dari anak-anaknya. Betul Bapak Ibu? Suatu hari saya diperkenalkan dengan AFC. Saya ragu, benar-benar ragu. Saya seorang guru, saya juga bukan orang pembisnis, tidak jago jualan, modal besar juga tidak ada. Bahkan Bapak Ibu, saya juga nggak punya waktu luang untuk menjalankan bisnis ini. Ternyata di sini saya belajar. Di sini saya tidak diminta untuk berubah menjadi orang lain, tapi saya diminta untuk jujur terhadap prosesnya dan juga konsisten. Pelan-pelan saya memulai, bukan dengan ambisi besar Bapak Ibu, tapi hanya dengan satu tujuan sederhana, yaitu menambah harapan. Bagi saya, AFC bukan hanya sekedar bisnis. Perlahan-lahan, sesuatu berubah. Ketika saya coba mulai datang ke satu orang, ditolak. Datang ke satu orang, ditolak. Terus saya ingat, ya Allah, terus gimana dong saya membeli mimpi anak-anak saya? Sementara gaji seorang guru honorer berapa sih? Saya jujur nggak sanggup. Saya bukan berarti tidak bersyukur dengan rezeki, tapi saya ingin memberikan yang terbaik masa depan untuk anak-anak saya.
Betul Bapak Ibu? Ketika saya jatuh, saya bangkit, jatuh bangkit terus. Itu yang saya alami. Tapi saya nggak berhenti. Sampai akhirnya sesuatu berubah. Dan ternyata bukan hanya sekedar perubahan angka di rekening saja. Tetapi cara pandang saya untuk menatap masa depan. Kalau sebelumnya saya takut menghadapi hari esok, karena yang saya pikirkan bagaimana anak saya. Saya pernah Bapak Ibu, anak-anak bilang, Bun, mau GoFood. Sesederhana itu. Tapi di rekening saya udah gak ada untuk GoFood. Saya bilang sama anak saya, tunggu ya, gitu. Selalu bilang ke adeknya, adek, tunggu ya. Bunda gak punya uang? Ada. Berapapun itu nilainya, saya selalu bilang ada. Tapi gak apa-apa dong, kita belajar bersabar ya, saya bilang. Akhirnya, setelah di AFC ini, untuk pertama kalinya, Kak Acit mana? Saya jalan sama Kak Acit. Saya bisa pulang bawa tentengan makanan dari TSM buat anak saya. Nah itu udah hampir berbulan-bulan, bahkan hampir tahunan, bahwa saya tuh udah susah ngasih makanan yang high gitu. Bapak Ibu ya tahu sendiri ya, kalau makanan di mall tuh kan mahal-mahal. Dan saya tuh udah gak sanggup ngasih mereka seperti itu. Saya tuh cuma ngasihnya ya udah, mau ke KFC, McD udah gak bisa. Saya hanya ngasihnya apa? Maaf, bukan merendahkan brand orang lain, tapi yang lokal-lokal aja, yang di pinggir jalan gitu Bapak Ibu. Karena ya itu, gaji honorer tidak pernah mencukupi kehidupan sehari-hari. Dan di bisnis AFC ini bagi saya bukan sekedar hanya bisnis, tetapi dia adalah jembatan. Jembatan apa? Jembatan antara masa lalu yang penuh dengan keterbatasan dengan masa depan anak-anak saya yang penuh dengan kemungkinan. Dan Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan karena saya sempurna, cerita hidup saya bisa dijual, bukan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ketakutan saya sebagai seorang ibu sudah tidak lagi menguasai saya. Saya sudah bisa berani mimpi kembali ketika saya memikirkan pendidikan anak saya. Saya sudah tidak lagi berkata semoga bisa atau semoga cukup. Tapi saya akan katakan insya Allah nak, Bunda siapkan. Bapak Ibu, itu memang perjuangan yang sangat berat. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini bisa meraih kesuksesan bersama AFC. Dan AFC ini adalah kendaraan yang tepat untuk membawa Bapak Ibu ke kehidupan yang lebih baik dan memberikan masa depan kepada anak-anak yang lebih cerah. Akan saya tutup dengan satu kalimat yang membuat saya berubah, yaitu ketika mimpi kalian terlalu mahal, jangan turunkan mimpi itu, tapi naikkan penghasilan Anda.